sebagai fasilitator saya dan yang saya hormati Ibu Jubaidah sebagai pengajar praktik saya. Hari ini saya ingin melakukan coaching observasi akademik pra-observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu Dian Fitriani SPD. Ya, berikut adalah coaching yang akan saya lakukan kepada Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini saya kan sudah bilang Ibu kemarin, saya sudah kabarkan ke Ibu. Ya. Saya ingin melakukan pra-observasi sebelum saya observasi di kelas. Ya. Besok kan kita ingin melakukan observasi di kelas. Jadi hari ini saya melakukan coaching pra-observasi akademik untuk menggali apa yang ingin Ibu lakukan sebelum melakukan observasi di kelas besok, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang saya ingin tanyakan Ibu sebelum kita observasi, ya kan, ada pertanyaan ini, kira-kira kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi ini apa yang Ibu harapkan dari pra-coaching ini, Bu? Yang pertama, karena sesuai tema ya, anak-anak itu yang otomatis dia mengetahui bagian-bagian daripada kendaraan tadi, terus dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran selesai proses mengajar tadi. Ya, berarti Ibu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Ya. Kira-kira besok dalam observasi tema apa ya yang Ibu ambil? Saya mungkin akan ngambil tema yang mudah saja, yang anak-anak sukai kendaraan, dan subtemanya itu kendaraan di darat. Dan kira-kira materi apa ya Bu yang ingin Ibu ambil? Materinya ya mungkin bagian untuk yang paling anak-anak sukai dulu, materinya tentang mobil gitu ya. Selanjutnya Bu, selain materi itu bagaimana mobil ini bisa cantik. Tadi tema yang Ibu ambil kan tema kendaraan, subtemanya yaitu kendaraan di darat. Kira-kira materi apa ya Bu ya yang ingin Ibu gali dari tema kendaraan dan tema kendaraan di darat tersebut Ibu? Yang pastinya anak-anak bisa mengenal jenis-jenis kendaraan, bisa mewarnai kendaraan tersebut, lalu dia bisa menempel dengan pola-pola kolase, terutama saya besok akan menggunakan bahan fosfat, daun kering dan sebagainya kan, dan gambar tersebut bisa ditempel lagi di buku gambarnya, jadi dia sekalian menggunting semua lengkap. Yang Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti, kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama otomatis melalui gambarnya dulu ya. Anak-anak bisa menyebutkan itu macam-macam kendaraan di darat, itu yang paling dasar. Lalu masuk ke subtemanya, dia baru bisa mengetahui cara merawat kendaraan. Jadi karena kita cerita mobil, dia jadi tahu bagaimana penggunaan bahan-bahan bekas ini bisa membuat gambar mobil tadi menjadi indah, yang tadinya kosong ya. Lalu yang terakhir ya pasti bagian yang paling disenangi anak-anak yaitu mewarnai bagian-bagian mobil tadi yang masih berwarna putih. Dia berimajinasi warna apa ya mobil impian dia, seperti itu. Ya baik Bu, Ibu sudah bagus sekali menentukan tujuan pembelajarannya. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, pastinya Ibu melakukan persiapan ya Bu ya. Persiapan untuk besok ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira persiapan apa yang udah Ibu persiapkan selama ini untuk pembelajaran besok Ibu? Kalau untuk persiapan udah pasti alat dan bahan ya. Karena sesuai dengan tema tadi ya pasti saya akan membuat gambar mobil, lalu saya perbanyak sesuai jumlah murid, lembar kegiatan saya, pensil warna untuk setiap anak, sesuai kelompok yang mana mau mewarnai. Berarti itu persiapan ya Bu ya, udah bagus sekali Ibu persiapannya dalam pembelajaran besok. Setelah Ibu melakukan persiapan, pastinya kan itu ada metode pembelajaran ketika Ibu nanti melakukan pembelajaran. Metode apa yang kira-kira Ibu pakai nanti waktu pertemuan mengajar Ibu besok? Ya, pertama kali di saat pembukaan otomatis kita bercakap-cakap, berbincang dan bercerita tentang tema tadi. Lalu yang selanjutnya kita pasti memberikan penugasan kepada anak-anak.
Iya, baik Ibu. Setelah saya pantau dari tujuan metode pembelajaran, memang bagus sekali ya Ibu ya, sudah selaras dan sejalan. Lalu yang pastinya kan besok kita ada yang namanya pembelajaran itu ada sedikit tantangan ya Bu ya, atau kendala. Pasti. Pastinya ya Bu ya. Jadi berikan kepada anak ketika anak nanti mengalami kesulitan dalam pembelajaran besok Bu ya. Otomatis sebagai seorang guru, bantuan yang saya berikan di saat anak mengalami kesulitan, udah pasti kita harus mendampinginya. Pasti nanti di saat itu adalah salah satu tantangan kan. Bu, saya nggak bisa ngelem, ya saya datangi anak tersebut, saya bantu dia untuk menaruh lem, lalu saya arahkan untuk menempel daun kering tadi. Seperti itulah contohnya Bu Rahmi. Ya baik, bantuannya sangat bagus ya Ibu ya. Ya. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada diri Ibu dalam pembelajaran ini? Yang pertama ya pasti kompetensi masalah keterampilan saya sebagai seorang pengajar. Terus bagaimana proses pembelajaran itu saya lebih terampil, lebih sabar otomatis sebagai seorang guru ya. Ya baik Bu. Berarti intinya kompetensi keterampilan yaitu kompetensi pedagogik ya Bu ya, kita sebagai seorang guru. Terus selanjutnya setelah Ibu mengembangkan kompetensi pedagogik tersebut, pastinya kan ada itu Bu yang namanya strategi dalam mengembangkannya. Yaitu apa strategi Ibu dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Strateginya yang pertama, yang paling penting itu pasti media pembelajaran kita ya. Itu harus sesuai dengan bahan ajar. Lalu menggunakan praktek langsung dalam pembelajaran. Jadi tidak ada anak menunggu apa nih, kita langsung terus mengajak anak tersebut. Lalu menggunakan benda-benda yang konkret nyata. Jadi anak ini nggak berapa gajah tuh yang seperti apa atau mobil itu seperti apa. Setidaknya kita paling enggak ada gambar di tangan kita. Dan yang terakhir anak dengan seperti itu bisa memudahkan dia untuk kayak gini mobil, ban mobil seperti ini. Akan dapat cepat memahami Ya. pelajaran itu ya. Ya. Ya baiklah Bu Dian, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya nampilkan sebelum besok kita observasi ya Bu Dian ya. Kelas ya. Besok kita observasi di kelas, saya masuk ke kelas Ibu ya. Ya. Ibu bersedia kan saya observasi? Bersedia dong. Iya, terima kasih banyak Bu Dian waktunya. Iya, terima kasih ya Bu Dian ya. Ya. Assalamualaikum anak guru. Selamat pagi anak guru. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pagi ini kita jumpa lagi di hari apa Ibu ya? Selasa. Oh, hari Selasa. Ayo kita nyanyi pagi hari dulu. Senin, Selasa. Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu sekolah. Rajin belajar, lekas pintar. Anak yang pemalas tidak naik kelas. alhamdulillah. Iya, kita sebelum pagi hari ini, sebelum ngapa-ngapain kita ngapain dulu ya? Sebelum mulai belajar kita ngapain dulu? Baca doa. Yuk, buka
Ayo, apa ya? Kalau ibu bilang kendaraan di darat, tahu? Tahu. Apa-apa aja kendaraan di darat ya? Motor, Honda, mobil, apa lagi? Sepeda, apa lagi? Beca. Oh, sepeda berdua boleh juga, apa lagi? Kereta, terus? Kereta? Kereta api. Untuk sekolah apa namanya? Bus sekolah. Tapi hari ini kita akan bahas tentang mobil. Kakinya di mana? Yuk duduk yang sopan. Mobil. Anaknya udah bayangin nggak mobil itu seperti apa? Udah. Rodanya ada berapa? Ih, ada 2. 4 roda mobil. Pintunya ada berapa? 4. Nah, mobilnya anaknya pandai nggak mewarnai mobil ya? Pandai nggak anaknya? Menempel mobil, pinter. Selain menempel, bahasanya apa ini? Ayo, nggak lupa. Kolase sayang. Apa sih? Menempel ya? Ya, ini yang menempel. Ya. Boleh sayang. Sudah melakukan observasi ya Bu Dian ya di kelas. Jadi sebelum kita melakukan observasi, kemarinnya lagi kita melakukan pra-observasi. Jadi apa-apa aja yang dipersiapkan ketika kita observasi ya Bu Dian ya. Setelah diobservasi, Ibu mengajar secara langsung di kelas dan terjun secara langsung di kelas. Sekarang waktunya itu pasca observasi Bu Dian. Jadi di pasca observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dian setelah Ibu observasi di kelas kemarin ya. Yaitu salah satunya saya mau bertanya ini Bu Dian ya. Apakah proses pembelajaran yang Ibu Dian lakukan kemarin ketika observasi sesuai dengan rencana Bu Dian? Alhamdulillah setelah prosesnya berlangsung dan selesai ya kemarin sudah sesuai dengan rencana karena sudah sesuai dengan arahan RPPH yang saya buat. Ya, baiklah, berarti sudah sesuai ya Bu Dian ya, apa yang direncanakan. Lalu setelah rencananya itu sesuai, pastinya kan ada yang namanya indikator ketercapaian dalam pembelajaran. Jadi apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang Ibu inginkan pada pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Otomatis setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita ingin tercapai 6 aspek pembelajaran tersebut, di mana ada nilai agama dan moral, sosial emosionalnya juga ada, bahasanya, seni, kognitif, dan fisik motoriknya di setiap perkembangan anak. Contohnya Bu Dian, dari pertama saya masuk kelas itu nilai agama sosial itu pasti muncul saat pembacaan doa atau nyanyi-nyanyi religi di pagi hari, itu udah masuk ke nilai agama. Lalu di sosial emosional, di saat anak tersebut mau mengungkapkan gambar apa ini ya nak, dia akan mengungkapkan mau, Bu itu gambar mobil itu di darat Bu, itu termasuk dalam sosial emosional anak tersebut. Dia berani, nggak ada melempem-lempem kan, Ibu ada lihat kemarin anak pada berani semua. Dan seterusnya seperti fisik motorik, saat dia buka tangannya, fisik motorik halusnya, saat mewarnai, saat menempel,
kan dengan halusnya, bahasanya juga dia berani bercerita. Oh Bu, mobil tuh rodanya ada 4 loh Bu. Bu nggak cantik Bu kalau dikolase dengan daun kering tuh Bu. Saya warnai aja lah Bu. Itu kan mengutarakan bahasa pendapat dia juga. Dan seterusnya, sebenarnya dari kerapiannya. Observasi tersebut, jadi kan itu ada yang namanya penilaian gitu ya, penilaian akhir pada pengajaran, pada pembelajaran. Jadi apakah ada data yang akurat yang memang dihasilkan dari ibu observasi kemarin di kelas? Ya, yang pertama ya pasti anak-anak ini kan ada 4 tingkatan data penilaian yang kita lakukan, kan nggak mungkin semua anak itu sama kan ya. Yang pertama yang pasti anak, tapi ini karena udah semester 2 yang belum berkembang itu kemarin kita jumpai nggak ada ya, rata-rata anak-anak bisa paling mulai berkembang, mungkin kurang rapi dalam dia mewarnai atau menempel, berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Nah, datanya ada nih di dalam. Iya baik, Udah saya tuliskan 5 orang yang alhamdulillah lumayan lancar. Dia berbentuk instrumen penilaian ya Bu ya, pada lembar observasi ya. Selanjutnya Bu, bagaimana apakah perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah tercapai Bu dengan tujuan pembelajaran Ibu yang di RPPH kan ada tercantum tujuan pembelajaran, apakah tercapai ketika Ibu observasi kemarin? Cukup sangat tercapai karena rata-rata anaknya mampu mewarnai gambar mobil tadi dengan rapi dan mampu mengkolase dengan rapi. Hanya beberapa misalnya dari 100% mungkin sekitar 10% yang masih Bu ini macam mana atau perlu bantuan kita, itu udah saya rasa tercapai ya karena udah menuju arahan RPPH. Baiklah Bu. Lalu setelah itu Bu, apa yang Ibu ingin kembangkan setelah pembelajaran hasil kemarin selain 6 aspek perkembangan tadi? Ibu kan tadi mengembangkan 6 aspek perkembangan pada peserta didik, ya seperti nilai moral, agama dan moral, fisik motorik, sosial sampai dengan apakah menurut Ibu RPPH yang disajikan kemarin, apakah RPPH yang berdiferensiasi? Lalu aspek apa yang Ibu kembangkan setelah ini nanti selain 6 aspek perkembangan tersebut? Pilihan saya sajikan kemarin ya sudah berdiferensiasi dan selain 6 aspek itu otomatis saya ingin mengembangkan metode-metode lainnya dalam pembelajaran seperti metode observasi, metode bercakap-cakap agar minat anak ini ke depannya lebih berkembang lagi di dalam proses pembelajaran dan otomatis mengembangkan bakat saya sebagai seorang guru. Berarti intinya Ibu selain 6 aspek itu tadi, Ibu akan mencari metode-metode lain baru yang untuk minat belajar anak lebih berkembang dan lebih ingin bersemangat dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi menurut Ibu bagaimana ya kesimpulan dari semua observasi yang kita lakukan itu Bu di dalam kelas kemarin? Sebenarnya saya ingin bergurami atau secara keseluruhan kesimpulan saya ya dengan seperti ini kan menambah lagi minat saya ya sebagai seorang guru untuk mengembangkan kemampuan dan skill saya sebagai orang guru. Yang untuk anaknya kesimpulannya saya senang dengan diadakannya seperti ini, observasi yang sering seperti ini. Jadinya kan anak-anak lebih bersemangat, ada guru baru atau dia kenal dengan guru lain dan sebagainya. Bu ini dari TK ini dia ingin bertanya. Jadi berkembang lagi pemikirannya luas, nggak hanya di sekolahnya aja atau di kelasnya aja. Itu kesimpulan saya. Kok bisa ya sering-sering lah dibuat seperti ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang tadi berarti berakhirnya juga kita pasca observasi ya Bu Dian ya. Saya sangat berterima kasih atas waktu Bu Dian dari pra observasi, observasi hingga sampai pasca observasi yang kita lakukan. Ya, dengan ini kita dapat mengambil suatu ilmu ya Ibu Dian ya. Bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mempersiapkan bahan ajar dan mencari minat bakat seorang anak. Jadi dari sinilah kita mendapatkan bibit-bibit bangsa yang memang bergenerasi penerus bangsa yang berkemampuan dan berkarakter. Ya. Terima kasih Bu Dian atas waktunya.
melihat coaching antara Bu Rahmi dan Bu Dian atas pasca observasi. Saya lihat proses coaching tadi sudah memakai sistem kita ya Bu, bertanya dan mengevaluasi. Jadi alhamdulillah proses pasca observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Jadi apa yang sudah Bu Rahmi sampaikan dari pertanyaan dengan Bu Dian sudah menjawab dan bisa menyimpulkan hasil dari observasi ini. Saya rasa sudah cukup mantap Bu hasilnya. Sudah sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Semoga sukses ya Bu kedepannya ya Bu. Amin. Juga sukses, Bu Rahmi juga sukses. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.